日本の友達の皆さん、おはようございます。Saudara-saudariku dan sahabat-sahabatku dimanapun berada, selamat pagi, selamat menyambut hari baru dengan hati ceria gembira. Di hari istimewa penuh berkat, 3 Desember, gereja merayakan pesta Santo Franciscus Xaverius, seorang misionaris besar yang membawa kabar gembira, yang membawa kekatolikan di Asia. Suatu bahagia dan berkat sendiri, saya secara pribadi, saya menerima pembaptisan dengan nama baptis saya Franciscus Xaverius. Dan kini aku sendiri sebagai seorang misionaris di Jepang ini kembali terngiang dalam ingatanku ketika saya mendapat tugas perutusan di sini untuk menjadi misionaris di Jepang. Saat itu saya sebagai seorang diakon di Blessed Sacrament Church di Singapura. Romo pembimbingku adalah Pater Albert Renken, misionaris dari Belanda. Beliau adalah seorang pribadi yang strict, namun pribadi yang mempunyai kelembutan hati tersendiri. Ketika mendengar, kalau aku akan dikirim sebagai seorang misionaris di Jepang, dan dia menepuk pundakku, memberikan ucapan selamat, sembali berujar, semoga dan doaku selalu bahwa kamu pun akan bisa menjadi misionaris yang hebat, misionaris yang besar. Ya, menurut patron, menurut nama baptisme sendiri, Franciscus Xaverius. Saya sadar tentu atas segala keterbatasan saya sebagai seorang pribadi, sebagai seorang waluyo ini. Namun serentak saya percaya bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan pula yang akan memampukan saya untuk menyelesaikan tugas perutusan ini atau menjalankan tugas perutusan yang sekarang ini saya emban. Seperti kemarin menjadi suatu pengalaman yang menarik buatku. Memang semenjak saya ditugaskan di Yamagata ini bulan April tahun ini, saya mempunyai tugas pelayanan di PLP, di penjara di Tendo. Dan kemarin saya mengunjungi 2 orang, yang satu seorang bapak berumur 62 tahun dan yang satu berumur 77 tahun. Tapi yang menjadikan sesuatu yang membuatku menyadarkan diri bahwa kadang-kadang sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang atarimai, sesuatu yang sudah biasa, tetapi menjadi suatu berkat dan kegembiraan tersendiri bagi yang lain. Bapak seorang itu karena sakit di mata, kemudian mesti berobat ke dokter, dan ketika dia diperbolehkan berobat ke dokter di luar, dia melewati jalan di mana gereja ini ada, dan kita melihat gereja, ada suatu sukacita yang dia ekspresikan, dia ungkapkan, karena dia sendiri saat ini di penjara. Di dalam penjara ini juga sedang mempersiapkan diri untuk menerima pembaptisan, walaupun belum juga mendapatkan izin untuk boleh membaptis di dalam penjara, setidaknya di Yamagata ini. Bagaimana dia melihat gereja sudah menjadi suatu sukacita sendiri, dan itulah yang kadang-kadang menjadi suatu tantangan bagiku sendiri. Apakah aku mampu masih melihat suatu kebaharuan, sesuatu yang indah, sesuatu rahmat tersendiri di dalam kehidupanku keseharianku sendiri. Dan inilah yang membukakan mata untuk aku semakin mempunyai hati yang rendah hati, mempunyai hati yang bening, yang jernih, untuk melihat karya-karya Allah yang sangat luar biasa yang telah dan sedang dikerjakan di dalam hidupku, melalui hidupku di dalam tugas dan karyaku ini. Dan di akhir, ingin aku berbagi dan dalam doa ini secara istimewa dalam Ekaristi pagi ini,
untuk tugas dan karya misiku di sini, namun juga tentu untuk gereja yang universal yang luas ini. 慈しみ深い父よ、あなたは聖フランシスコ・ジャビエルの宣教としてアジアの民を身元に集めてくださいました。私たちも聖人と同じ熱意に燃えて信仰を伝え、救いの喜びを多くの人と分かち合うことができますように。Doa semoga Tuhan memberikan suatu kekobaran semangat untuk aku mempunyai semangat misi yang untuk mewartakan kabar gembira menjadi saksi dalam tugas perutusan ini. Dan mari, saudara-saudariku yang terkasih, kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan memampukan kita secara pribadi untuk menyelesaikan tugas perutusan panggilan kita, dan memohon bersyukur atas anugerah keteladanan, pengorbanan Santo Fransiskus Xaverius, dan biarlah benih-benih iman yang telah Santo Fransiskus taburkan 400 tahun yang lalu dimulai misi di Asia ini bisa juga tumbuh berkembang. Kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu juga, Allah Bapa yang makasih yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, di hari istimewa, hari pesta Santo Fransiskus Xaverius ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk Engkau memberkati kami semua. Semoga selalu dikobarkan dalam semangat tugas misi kami, tugas panggilan kami untuk menjadi saksi-saksi yang hidup, menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami, menjadikan hidup kami semakin memancarkan sinar kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, yoi cinicio, have a blessed day. Selamat pesta Santo Fransiskus Xaverius. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Semoga tugas perutusan kita bisa kita selesaikan dengan baik atas bantuan berkat rahmat Tuhan sendiri. Hari ini juga menjadi pesta hati kudus, hari Jumat yang pertama. Sehati dalam doa, salam dan salamku dan sore dewa mata. 神様の祝福が豊かにありますように。アーメン。それではまた。